Saya dari tahun 2007. 2007. Ya. Sampai sekarang masih buat bertahan berarti 14 tahun ya? 14 tahun. Nah itu resepnya apa? Resepnya ya minum obat ARV. Minum obat. Ya. Waktu awal ditemukan itu saya udah kondisi AIDS. Jadi udah stadium 4. Kalau di kanker itu ya udah tinggal menunggu hari. Jadi tapi alhamdulillah berkat pertolongan ya tim medis, keluarga juga diberikan edukasi dan mendukung, akhirnya bisa sampai sekarang masih sehat. Sehat ya. Nah itu resepnya bagi keluarga bisa mendampingi Mas Putu itu bagaimana? Apa mereka ada rasa bagaimana itu? Dari keluarga sendiri memang yang dibutuhkan yang utama adalah edukasi ya. Jadi informasi tentang HIV-nya itu sendiri harus tahu dulu, karena kalau nggak tahu ya ada kepanikan pastinya. Jadi kalau sudah tahu tentang cara penularan, cara mencegahnya, itu insya Allah nggak akan ada perlakuan diskriminasi dari keluarga. Ya, dari keluarga tidak perlu ada diskriminasi pada penderita, apalagi masyarakat. Ya betul. Yang masyarakat kan tidak pernah ketemu, mungkin jarang ketemu, tidak perlu ada stigma negatif ya pada para penderita ya. Terus kepedulian terhadap para penderita ini itu sejauh mana masyarakat terhadap para penderita ini? Kalau sejauh ini kami melihatnya sih masih dari sisi perlakuan sih ya 50-50 ya, maksudnya gini. Kalau yang seperti saya sudah terbuka gitu ya, itu mungkin nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada masalah, masyarakat menerima aja gitu. Karena keluarga saya pun juga sudah terbuka dengan HIV-nya. Nah, kalau bagi pelayan medis sendiri yang Mas Putu merasakan, apakah ada pelayanan medis yang tahun-tahun ini agak berkurang kualitasnya terhadap para penderita HIV atau gimana? Mungkin kalau tahun-tahun ini berkurang karena ada COVID juga ya. Jadi itu teman-teman yang pengambilan obat rutin tiap bulan itu jadi ketakutan karena COVID sebenarnya. Tapi kalau dari pelayanan kesehatan sendiri memang kita sering menemui adanya perlakuan diskriminasi. Jadi mereka itu seringnya maksudnya mungkin tidak memisahkan, tapi mereka cenderung selalu menanyakan misalnya kenapa kok bisa tertular. Jadi penyebabnya itu selalu ditanyakan. Ya, nah itu padahal kan udah masa lalu gitu. Itu yang membuat agak teman-teman menjadi agak jatuh lah gitu. Saya Tanjung. Tanjung ya. Gitu. Ya? Betul. Ya. Sudah berapa lama jadi penderita HIV? Saya dari 2017. Itu boleh tahu penyebabnya apa itu? Apanya? Penyebab itu karena faktor resikonya. Dari faktor resiko, dari hubungan seks bebas. Nah itu yang tersulit untuk penderita HIV/AIDS itu pengobatan apa yang menurut dengan sebagai penderita? Sebagai penderita paling lebih, kalau pengobatan alhamdulillah saya sudah dikuatkan, apalagi dengan menjadi pendamping. Paling masih yang menjadi pikiran saya dan masalah sampai sekarang itu stigma dan diskriminasi sih. Stigma dari masyarakat? Dari masyarakat itu sendiri. Berarti stigmanya selalu negatif ya terhadap para penderita ya? Iya, baik yang korban maupun pelaku. Kalau mungkin saya pelaku, saya masih menerima, tapi saya mendampingi teman-teman yang dia korban, ya mirisnya di situ sih. Jadi dia itu di stigma dan didiskriminasi sama masyarakat setempat bahwa dia padahal korban, tapi orang menganggapnya dia adalah orang yang nggak benar dan segala macam lah. Gitu ya? Iya, sama halnya dengan pelaku. Padahal tidak semua karena hubungan seks, bisa juga karena transfusi darah, betul, narkoba ya, dan segala macam. Gitu. Nah, itu untuk pesan kepada masyarakat apa yang harus masyarakat perbuat kepada para penderita HIV? Pesannya sih melaksanakan pola hidup sehat sih sebenarnya. Pola hidup sehat. Dan dibendengi dengan agama yang kuat. Kalau misalnya kita dibendengi dengan rasa dosa dalam diri kita besar, otomatis kita akan dijauhkan dengan hal-hal yang bersifat menyimpang gitu ini. Masyarakat tidak perlu menjauhi para penderita HIV. Tidak perlu, ya? betul. Karena ini tidak menular seperti COVID. Jadi ini itu menular hanya melalui 3 cairan aja, darah, kelamin, dan air susu ibu. Selain itu tidak menularkan, kayak makan bareng, tidur bareng, pakai alat mandi bareng, salaman, ciuman, pelukan, komunikasi dekat. Kayak. Nah kalau untuk pengobatan sendiri itu di mana? Bagi para penderita itu didapatkan di mana? Didapatkan di layanan PDP, bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Tersebar di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Brebes sendiri ada 20 puskesmas yang sudah menyediakan obat ARV plus tes, dan 5 rumah sakit. Gitu. Dan untuk obatnya itu bisa disubsidi sama pemerintah. Subsidi. Betul.
berarti dapat gratis apa? Dapat gratis, cuman bayar biaya pendaftaran aja. Itu berlaku tergantung dari kebijakan masing-masing layanan PDP. Obatnya diminum setiap hari? Diminum harus rutin setiap hari selama mau hidup. Saya bilangnya selama mau hidup. Kalau mungkin seumur hidup pasti kita akan langsung down karena harus diminum seumur hidup loh kayak gitu. Tapi kalau selama mau hidup berarti kita udah ada mindset dalam pikiran kita bahwa oh ya kita mau hidup, jadi kita harus minum obat itu. Saya juga sebagai pendamping sebaya. Saya juga dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia untuk menjembatani teman-teman yang penemuan yang ibu hamil dan anaknya supaya tidak sampai anaknya yang terlahir dari ibu yang positif HIV itu terinfeksi juga. Begitu. Ya. Nah, untuk ibu hamil ada yang terinfeksi jumlahnya berapa? Jumlahnya untuk tahun ini itu ada berapa ya? Kemarin itu 8 ya. Ada 8. Iya. Tapi kecil yang masih ARV. Kalau yang anak kecil berapa jumlahnya? Kalau yang anak kecil itu di mana ya? Di sini kita ada kabupaten berapa? Ada 7. Yang di sana ada 2. 9. Kita di sini ada 9. Jumlah perempuan yang terkena HIV di berapa orang dari 1000 berapa? 36. Berapa ya, Mas? Kita nggak tahu. Jumlah perempuan yang terkena Sekabupaten Kabupaten Brebes. 50-50 lah. Oh iya, hampir imbang lah kayaknya. Karena kan yang lainnya sebenarnya dari kasus 500 itu kan udah yang meninggal banyak. Iya. Dari populasi kunci. Untuk orang yang mau menjajah seksual agar supaya dengan pakai alat pelindung diri. Jadi merasa berbuat, jangan sampai ada kerja, jangan sampai pulang bawa penyakit. Iya. Ada semua elemen ada. Ada. Saya kurang tahu nih, ini ada. Pokoknya ada. Di Kabupaten Brebes sudah berapa Pak? Untuk sama sekarang dengan kumulatif sekitar 1096. 1096 positif HIV/AIDS. itu penderita positif semua. Iya, HIV/AIDS. Nah, tahun kemarin 2020 berapa jumlah? Untuk tahun 2020 110. Kendalanya bagi penderita HIV/AIDS di Brebes sendiri itu apa Pak? Kendalanya kalau sudah ditemukan itu sangat sulitnya itu pengobatan Pak. Orangnya kalau diobati itu ada dampaknya ya, ada efek samping, jadi akhirnya dia itu enggan berobat. Maka kita perlu adanya pendamping. Namanya adalah MK, manajer kasus. Perlu ada pendamping. Perlu manajer kasus ya. Kami sudah membentuk pendamping, ada LSM.